Oke, jadi kembali lagi di ini video tutorial pemodelan e-tabs ya. Jadi yang kali ini tuh aku bakal ini ajarin kalian cara ngeluarin gaya dalam untuk e-tabs ini gimana. Jadi yang pertama itu kalian harus paham prinsip tumpuan dan lapangan. Kemarin di tutorial udah dijelasin. Terus yang kedua itu ini bentuk Excel-nya yang dipakai ininya formatnya. Ini kalau pelatnya kalian seragamin semua, kalian pakai pelat aja, satu aja, yang ini jangan dihiraukan, yang ini dibuang aja gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian pakainya pelatnya beda-beda, ya udah pakai bentuknya kayak gini. Terus untuk kolom bentuknya kayak gini, V2 V3 NU-nya, kolom lantai 1, kolom lantai 2. Ya, ini bentuknya sama, boleh diikuti aja, gak apa-apa. Nah, terus langkah pertama itu kalian harus run dulu, run analisis dulu. Oke, udah run analisis. eh kan ini udah terlihat nih melendutnya di mana, ini di mana gitu kan. Ya, tapi menurut aku ini agak ini ya, bikin items kalian jadi lambat gitu. Jadi kalian tekan F4 aja, biar yang munculnya bentuknya biasa aja, tapi dalam bentuk analisis. Nah, ini kalian klik select properties, frame session. Kita pengen keluarin gaya dalam untuk balok induk X dulu. Ini klik select, udah terselect semua, kelihatan, itu close saja. Terus display, show table. Nah, pertama itu load pattern-nya kalian pilih 5 ini. Oke, kalau load cases-nya pasti awalnya munculnya seperti ini. Itu kalian clear all aja, gak apa-apa. Oke. Terus kombonya itu cuma combo 1-5. Envelope dan service gak digunain. Ingat, 1-5 aja. Klik OK. Setelah itu, ini yang kalian pilih itu yang analysis result, elemen output, frame output, yang elemen versus beam. Ini ya. Oke. Nah, dia bakalan muncul tabel sebanyak ini. Nggak mungkin kita baca satu persatu. Kita export ke Excel. Nah, udah export ke Excel, dia bakal muncul seperti ini. Kita buka aja. Terus kita cek. Langkah pertamanya itu kita cek satuan dulu. Apakah satuannya sudah benar? Kalau sudah benar, berarti bisa dilanjutkan. Kalau belum benar, berarti kalian harus cek ulang konfigurasi di tabs kalian dulu ya. Ini kita delete aja. Nah, terus yang ini. Kita klik ini, sort and filter, kita filter. Oke. Jadi yang pertama itu kita harus paham tumpuan itu ada di 0-2 dan 6-8. Berarti ini tumpuan ini. Oke, berarti kita bisa stationkan ini. Kan ini nggak ada pilihan, cuma ada largest sama smallest saja. Number filter, custom filter. Jadi yang pertama itu kan berarti 0-2. Berarti kurang dari 2, less than 2. Atau daerah tumpuan itu kurang dari 2 atau lebih dari 6 berarti kan. Greater than 6. Terus kita klik OK. Nah, maka dia sudah filter nih mana daerah yang itu. Sudah difilter. Kita Oke, oke. Kalau kalian lihat ini angkanya sampai ini sampai ini, berarti udah difilter. Nah, terus ini kalian mau kayak tumpuan, mau ultimate negatif tumpuan, mau ultimate negatif lapangan. Yang kita berarti yang tumpuan dulu. Kita pakainya M3. Ini kita smallest dulu. Yang smallestnya ini. Kita copy aja. Pindahin ke sini. Terus yang largest itu yang
lapangan. Nah, cara tahu angka ini udah benar atau belum, secara teori sih, momen ultimate negatif itu bakal lebih, secara nilainya ini ya, bakalan lebih besar daripada yang ultimate positif gitu. Oke, kita skip aja semua, terus kita filter lagi, filter yang baru sekarang untuk yang ini daerah lapangan berarti 2 sampai 6. Berarti yang ini kita bisa bilang lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil lebih kecil sama dengan 6. Terus kita klik OK. Nah, kita pakai yang 3 lagi, kita small to largest. Ini diambil aja angkanya. Terus kita ambil yang paling besar, yang paling positif. Oke, udah. Terus yang selanjutnya tuh VU dan TU. Dimana VU dan TU itu kan ini ya, kita nggak peduli dia di station mana karena itu gaya aksial dan torsi kita nggak peduli dia di daerah mana. Kita ini clear filter, terus yang VU itu kita ambilnya V2. Nah, just kita ngecek dulu. Yang V2 itu 343, yang paling positif, yang paling negatif itu 358. Nah, kenapa aku cek yang positif dan negatif? Karena kita maunya ultimate. Ultimate kan yang paling besar kan. Berarti dari V2 ini, dari angkanya yang lebih besar tuh yang negatif. Karena negatif 358, tapi yang positif tuh 343. Berarti kita ambil yang lebih besar, kita ambil yang 358. Pindahin aja ke Excel-nya. Tapi ingat, ini nilai VU dan TU itu harus tetap, nilainya bernilai absolut, harus tetap positif. Jadi kalian jangan lupa ganti, jangan lupa ubah ininya jadi positif ya. Terus yang TU itu yang kita pakai yang T, kita cek yang largest 119, kita cek yang smallest 120. Nah, berarti kita pakai yang 120. Ini di copy aja, di paste, ingat nilainya harus tetap absolut. Nah, berarti udah dapat angka-angka kayak gini. Terus bikin aja 3 angka di belakang koma biar pas pembacaan lebih enak. Oke, terus setelah ini Excel yang tadi kita ekspor itu udah gak dibutuhin lagi. Ini di done aja, terus ini kita press escape. Nah, untuk deselect balok induk X. Sekarang kita ganti di properties di balok induk Y. Mungkin aku bakal contohin sampai balok induk X, Y, anak kanopi, pelat bakal aku contohin, kolom aku contohin satu aja. Kalau induk Y ya, kita select, udah kelihatan terselect, kita close, kita pakai shortcut aja, Ctrl T, kalau untuk show table, ini konfigurasinya bakal tetap sama kayak kita otak-atik, ini bakal tetap elemen output, kalau kita cek elemen output, ini udah benar, kita klik OK, seperti yang tadi, udah dapat export ke Excel. Nah, kalau udah export, kita cek lagi, ini pasti udah benar, karena yang pertama juga udah. Ini kita klik filter, terus yang seperti yang tadi. Kita filter dulu, custom filter, less than or greater than. Less than 2, greater than 6, kita klik OK. Terus kita ambil yang M3 dulu, kita ambil yang smallest dulu untuk negatif. Terus kita ambil yang largest. Terus kita
ubah filterannya lagi, station, number filter, custom filter, ini kita ubah jadi n, lebih besar daripada 2, lebih besar sama dengan 2, tapi lebih kecil sama dengan 6. Oke. Ambil lagi M3, ambil yang paling smallest dulu. Yang largest untuk yang positif. Terus ini skip aja. Terus ini kita clear filternya. Terus kita ambil nilai V2. Cek yang largest berapa? 195, tapi cek yang smallest 211, berarti kita ambil yang 211. Diubah jadi absolute. Lumayan torsi tadi. Yang largest 46, smallest 59, kita ambil yang 59. Jangan lupa ini dimutakin ya. Nah, setelah yang dua ini kalian bisa lihat ada suatu pattern dari angka-angkanya gitu. Kalian bisa lihat mana secara angkanya, bukan secara positif negatifnya itu mana yang lebih besar lebih kecil. Kalau kalian dapatnya bentuknya selain yang bentuknya ya, bukan besarannya. Jadi kalau bentuknya misalnya yang MU negatif, angkanya lebih besar daripada MU positif. MU positif lapangan, angkanya lebih besar daripada MU negatif lapangan. Nah, itu berarti udah benar. Terus yang ini sesuai dengan hasil kalian nanti. Oke, kita tentuin lagi. Dan aja. Terus kita escape. Select lagi, select property, section. Sekarang kita mau bal anak. Udah kelihatan terselect, terus kita Ctrl T. Udah Ctrl T, udah bisa oke aja karena ini konfigurasinya gak bakal berubah. Nah, ini kan seperti yang tadi, file, export current table, JSON. Nah, udah. Kan dia udah. Kita ini lagi. Ini kita delete aja. Ini kita filter. Stationingnya number filter, custom filter, kurang dari atau lebih dari 2 dan 6. Klik OK. M3 kita ambil yang smallest dulu karena yang negatif dulu. Terus kita pindahin. Terus kita ganti jadi yang largest. Terus kita ganti stationingnya dulu. Number filter, custom filter. Ini kita ganti jadi lebih besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan N. Terus kita ambil lagi M3, smallest dulu, gak apa-apa. Terus ini kita clear, stationingnya kita clear. Terus kita ambil V2 dan V3. V2 dan T. Ini, kita cek dulu yang largest 109, yang smallest 110. Oke, berarti kita ambil ini. Jangan lupa absolute. Terus yang T juga kita cek yang largest 38, smallest 43. Berarti kita ambil yang smallest. Oke, jangan lupa absolute. Oke, kita rapin. Ingat angka-angkanya, berapa angka di belakang koma. Oke, ini udah selesai digunain, nggak pakai lagi, nggak bakal dipakai lagi. Save ini dan escape. Oke, setiap kali kalian udah selesai, kalian klik escape ya. Untuk
deselect itunya, deselect. Terus kita ini bakalan yang balok kanopi. Udah terselect karena cuma 4 ini aja. Terus kita Ctrl T. Ini konfigurasinya tetap, gak bakal berbeda. Oke, terus ini kita file export current table. Ini kalau kalian sadar ya, kenapa yang balok kanopi itu cuma ada tumpuan, gak ada lapangan? Karena balok kanopi itu balok cantilever. Dimana kalau balok cantilever itu gimana caranya bisa annotate ya? Nah, bisa annotate data. Jadi kalau balok cantilever itu kan kayak ini cantilever ya. Dia itu nggak ada, kalau kalian tinjau dari gaya dalamnya tuh cuma ada daerah ini aja, daerah tumpuan aja. Terus kalau misalnya ini, kalau konsep tumpuan lapangan itu seperti ini sebenarnya. Kenapa ada tumpuan lapangan? Kita lihat kita mau taruh tulangannya di mana nanti kan. Itu kayaknya kemarin ada dijelas. Tapi kalau misalnya yang cantilever gitu ya, kalau kita nggak ini tulangannya kita putusin gitu tiba-tiba. Jadi tulangan yang selanjutnya itu bakal nyalurin gaya kemana lagi. Jadi makanya kita cuma pakai konsep tumpuan aja di yang cantilever. Nggak ada konsep tumpuan lapangan. Nggak ada lapangan, cuma ada tumpuan di cantilever. Karena konsep tumpuan lapangan itu satu untuk hemat, yang kedua itu dia itu konfigurasinya diberikan untuk kayak dalamnya itu bakal dialurin kemana. Gimana yang cantilever itu nggak ada lanjutannya gini kan, di sampingnya nggak ada lagi apa-apa. Jadi itu nggak bisa salurin kemana-mana. Oke, jadi kan ini berarti kan kita semua perlu tumpuan negatif positif. Jadi kita nggak perlu cek stationing. Ini jangan lupa ini di-delete dulu. Ini kita filter. Wait, besar aja ini kita filter. Oke, itu udah kita filter. Ingat kita pakai M3, kita ambil yang smallest dulu. Kecil banget ya. Sekian. Oke, terus kita yang largest. Nah, yang largest juga negatif, ambil aja gak apa-apa angkanya. Oke. Terus yang nilai V udah nanti. Nilai V2 berarti kita largest. Largest-nya negatif sekian. Kalau smallest-nya ini. Berarti kita lihat mana yang lebih besar. Yang lebih besar ini kita ambil. Oke. Sepertinya, oh pantesan aku salah ambil. Ini V3 ya, harusnya V2. Largest 3,2, smallest 1,1, berarti kita ambil yang 3,2. Sorry, tadi ada yang salah. Ya. Harusnya pakai V2, bukan V3. Jangan keliru kayak aku. Ya. Ini kita cek lagi, yang largest 0,26, smallest 0,29, berarti kita pakai 0,29. Ingat absolut, terus ini dibikin 3 angka di belakang koma aja, biar bagus. Yang kanopi udah. Dan save. Terus ini kita klik dan terus ini kita dashboard. Nah, terus untuk yang pelat tuh kita pakai slab section ya. Jadi kalau pelat kalian seragam, berarti kan kalian namanya bakal pelat aja atau sesuai dengan kalian penamaannya apa. Kalau aku kan sedikit kepo gitu ya, aku pakainya pelat 1, 2, atap gitu kan. Jadi asumsikan aja kalau ini pelat yang bakalan kalian tinjau gitu. Pelat lantai 1 misalnya. Aku select, nah udah terselect semua, aku close aja. Terus Ctrl T.
konfigurasi yang ini tetap, tapi ini yang berbeda. Ini kita elemen output, area output, elemen versus area cell. Ingat, kenapa yang ini? Karena ini kita pas penggambaran awalnya ini kita beri cell. Kalau yang frame kan cuma berupa balok dan kolom. Tapi kalau yang pelat itu udah pakai shell. Jadi kita pakai elemen versus area shell. Kita klik OK. Nah, terus ini seperti yang tadi, file, export current table to Excel. Oke, Excelnya udah terekspor. Oke, ini kan banyak banget. Ini banyak banget ya. Ini kalian cek dulu satuannya. Oke, udah benar. Meter. Kenapa ini semua padahal ini gaya ya. F. Ini kan force. Harusnya kilonewton. Karena kalau ITAPS itu dia per meter lari ya hitungannya. Ini kenapa ada kilonewton meter per meter lagi? Karena hitungannya dia tinjaunya per 1 meter per 1 meter. Makanya dia udah bagi per meter. Kalau satuannya ada benar, seperti yang tadi kita delete aja. Oke, terus yang ini kita filter. Oke, setelah kita udah filter, kita lihat dulu. Di pelat itu kita perlu apa aja? Momen ultimate negatif tumpuan, momen ultimate positif lapangan. Nah, ini kalian pasti tanya-tanya, kenapa cuma negatif yang di tumpuan, tapi positifnya di lapangan gitu. Itu nggak bakal aku jelasin sekarang, karena ini, kalian bakal pelajarin hal ini di ini struktur beton lanjut, dan kalau aku jelasin itu bakal panjang banget kenapa halnya seperti ini. Jadi kalian tunggu aja di beton lanjut. Menarik kok kenapa angkanya bisa konfigurasinya negatif tumpuan sama positif lapangan. Oke, jadi yang pertama itu kita maunya Mmax dan Min. Mmax. Wait a minute ya. Oke, sorry tadi ada urusan sedikit ya. Jadi kita lanjutin lagi. Tadi kan udah di sort semua ya. Udah di filter semua. Ini kalian pertama ambil yang tumpuan negatif. Dulu ini pakai min, pakai smallest to largest. Ambil yang ini. Di paste saja. Terus yang lapangan itu yang largest to smallest. Terus ini pakai Vmax. Ini pakai largest to smallest. Ini. Oke, yang pelat gitu aja, simple aja, cuma pakai ini, dan ini. Di filter sesuai yang tadi aku bilang gimana. Ini yang smallest, ini yang largest, ini largest. Kita X saja, nggak bakal kita pakai lagi. Oke. Untuk pelat, kalau misalnya yang beda lagi, caranya sama, persis seperti yang ini. Kalau misalnya kalian pakai konfigurasi yang ini, yang berbeda, kalian ulangin aja buat yang kayak pelat lantai satu yang udah aku contohin. Nah, selanjutnya itu kita bakal ini, kolom lantai dasar. Jadi kita escape dulu. Select properties from section. Kolom lantai dasar. Misalnya kalau kolom kalian seragam, kayaknya nggak mungkin seragam sih. Kolom lantai dasar, ya pilih aja kolom lantai dasar, select. Udah terselect, kita close. Kita Ctrl T. Bakal muncul seperti ini. Pattern, ini bakal tetap semua. Ini kita cek elemen output. Nggak mungkin area output karena ini berupa frame ya. Ini kita pakai elemen versus kolom. Terus kita klik OK. Terus sudah muncul seperti ini, kita klik file, export current table to Excel. Oke, udah muncul ininya. Kita lihat dulu satunya, meter ini. Oke, udah benar satunya. Kita delete aja.
kita sort, kita filter. Nah, yang kolom ini walaupun kelihatannya lebih banyak, tapi sebenarnya lebih simpel daripada yang lain. Kalian lihat, ini cara bacanya itu sebenarnya simpel banget. Berapa nilai P, M2, M3 ketika nilai P-nya maksimum? Berapa ketika nilainya minimum, dan sama, dan seterusnya. Ini cara bacanya sama semua. Jadi pertama itu ketika nilai P-nya maksimum. Maksimum berarti itu largest. Ketika dia largest, ya, nilainya aja udah sekecil ini ya. Ini kalian copy aja. Memang umum kok, nilainya negatif semua biasa. Terus yang smallest. Terus pada saat M2, kok aku ambilnya yang ini? Oh, ambil yang itu. Berarti M2, M3, ini yang benar. Ingat, jangan salah kayak aku, ambilnya nilai P, M2, dan M3. P, M2, dan M3. Ya. P, M2, dan M3. Jadi ini kita ulang lagi, ini, dan ini. Ya, kalau menurut kalian ribet, di-hide aja. Oke. Terus berarti yang ketika M2 largest. Di copy aja. Boleh seperti itu. Terus ketika dia smallest. Terus yang ketika M3 largest. Terus ketika M3 smallest. Nah, terus aku buka lagi. Terus nilai V2 dan V3-nya. Ketika V2-nya maksimum, V2 terbesar sih. Kita cek yang largest to smallest 147. Ini cara ceknya seperti yang tadi ya, VUTU ini ya. 147,95. Aku coba cek smallest 135, berarti kita pakai yang largest. Wait. Oke, sorry. Terus V3 sama juga, kita largest 113, kita cek smallest 117, kita pakai 117. Dimutrakin. Nah, kalau ini nilai NU itu, NU adalah ini, nilai P ya, nilai P negatif pertama. Itu. Berarti kalau aku lihat dari ini kan dia dari largest, dari ini ya, smallest to largest ya. Berarti nilai P negatif pertamaku ini 569. Ini ya. Ini ya. Jadi aku kalau smallest largest to smallest. Kalau aku lihat nilai negatif pertamaku kan ini 569. Berarti itu yang aku pakai. Misalnya nih, kalau misalnya setelah ini angkanya positif itu berarti itu yang dipakai. Berarti kayak dia angka negatif pertama yang muncul setelah angka positif. Nah, itu yang kalian pakai untuk nilai NU. Jadi NU itu ini. Wait a minute. Oke, sorry, kembali lagi. Tadi ada urusan lagi. Ini kalau ini ya, NU itu
nilai negatif pertama yang muncul. Negatif paling kecil, kalau istilahnya. Jadi nilai negatif terkecil yang muncul. Nilai negatif terkecil. Jadi ini jangan lupa kalian mutlak ya. Ini caranya ini kalian ulangi untuk yang kolom lantai 1 dan kolom lantai 2. Oke, aku takutnya kalian kurang paham dengan NU itu kayak gimana. Jadi mungkin aku ulangi lagi sekali. Jadi kan ini kalau dari setara besarannya, ini kan yang paling gede nih. Terus ini yang paling kecil. Ini kan nilai negatif semua kan. Dan nilai NU itu adalah nilai negatif pertama yang muncul. Jadi negatif pertama yang muncul itu 569. Misalnya nih, kalau selanjutnya ada nilai positif, misalnya selanjutnya positif 100 gitu. Kan ini kalau positif 100, ini minus 500, berarti itu yang aku pakai. Tapi oke-nya yang penting. Mungkin aku lihat ya, di kolom lain apakah ada gaya-gaya yang ini. Gaya-gaya yang mungkin kolom lantai juga. Terus aku Ctrl T, aku oke kan. File export current table to Excel. Ini aku coba cek apakah ada. Oh, nggak ada. Nah, intinya itu nilai NU itu adalah nilai negatif nilainya yang paling kecil atau nilai negatif pertama yang muncul. Jadi intinya itu. Ya, ini kalian lihatnya ada 760, ini 159, dua-duanya negatif, pokoknya 159. Ini nilai NU. Oke aja, ini sebenarnya. Nah, itu. Jadi langkah-langkahnya itu udah clear, yang ini semua, yang kalau misalnya beda-beda kalian ulangi aja, angkanya persis yang ini, terus yang kolom itu angkanya persis sama semua. Ini kalian, aku recap aja, kolom itu kalian jangan bingung ininya apa semua, pokoknya nilai P, M2, M3 ketika P max, ketika P min, ketika ini, ketika ini, ketika ini, ketika ini. Terus ingat nilai ini dan nilai ini. Jangan lupa dimutlakin, itu aja. Oke, sekian tutorial cara mengeluarkan gaya dalam dari ITABS. Sekian dari aku, terima kasih banyak.